Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di minggu ke-6 ini di mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara. Nah, di minggu ke-6 ini kita nanti akan membahas mengenai tujuan dan masalah perbandingan administrasi negara. Nah, kita langsung saja masuk. Nah, di sini kita akan membahas dua. Yang pertama itu tujuan, dan yang kedua adalah tentang masalah yang ada di perbandingan administrasi negara. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu tujuan dari administrasi negara. Jadi, di tujuan administrasi negara ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mencari atau menentukan. Menentukan apa? Menentukan hal-hal yang sama dan hal-hal yang berbeda dalam sistem administrasi negara. Nah, untuk yang kedua adalah menemukan cara berpikir. Ini merupakan diarahkan untuk menemukan cara berpikir yang konseptual mengenai studi perbandingan administrasi negara. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mempelajari karakter-karakter. Nah, untuk mempelajari karakter-karakter yang berbeda dan karakter-karakter yang bersifat khusus yang terdapat dalam suatu sistem administrasi atau sekelompok sistem administrasi. Nah, untuk tujuan yang selanjutnya, mendapat penjelasan. Ini mendapat penjelasan. Nah, mengapa satu sistem administrasi yang tertentu berjalan secara memuaskan, tetapi sebaliknya di negara-negara lain atau di tempat lain, satu sistem mengalami kegagalan. Nah, tujuan yang kelima yaitu mengidentifikasikan faktor-faktor. Nah, jadi untuk mengidentifikasikan faktor-faktor budaya, politik, dan sosial yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan, yaitu sistem administrasi atau satu sistem administrasi atau satu sistem birokrasi. Nah, sedangkan tujuan yang keenam, menentukan perubahan-perubahan yang seharusnya diperlukan untuk menentukan tindakan-tindakan apakah yang harus dilakukan untuk memperbaiki birokrasi. Ada hubungannya dengan konsep perubahan pada negara sedang berkembang dalam negara sedang berkembang. Nah, pemerintahan dipandang sebagai momok dalam kegiatan nasional. Ya, tujuan selanjutnya, bagaimana menjelaskan perbedaan. Menjelaskan perbedaan, nah mengenai perilaku dari birokrasi dan birokrat dalam lingkungan budaya dan negara yang berbeda-beda. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke masalah perbandingan administrasi negara. Terdapat 3 masalah yang kita bahas. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua adalah metodologi, yang ketiga adalah data. Sekarang kita masuk ke masalah yang pertama yaitu tujuan. Jadi masalah yang berkaitan dengan tujuan studi administrasi negara perbandingan ini dapat dikemukakan bahwa studi ini memiliki tujuan yang bersifat pragmatis. Nah, hal ini dapat dilihat dari pendekatan yang bersifat ideografis dan yang berorientasi pada pembangunan. Tujuan utamanya adalah bagaimana menyusun teori, yaitu teori Boulding sehingga ditemukan teori uang bersifat universal yang dapat memperkuat kedudukan studi administrasi perbandingan sebagai suatu disiplin. Nah, yang selanjutnya masalah metodologi. Nah,
Yang diperbandingkan yaitu adalah sistem administrasi negara. Nah, mengapa justru sistem administrasi negara ini? Karena ia dipengaruhi oleh variabel yang tidak terbatas jumlahnya, sehingga tidak mudah untuk menetapkan sarana perbandingannya. Nah, di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor intern. Nah, siapa tuh kira-kira faktor internnya? Nah, bisa jadi manusia, tujuan, dan tata hubungan. Nah, dan sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah kira-kira faktor ekologi. Nah, misalnya untuk bangsa Indonesia misalnya kan dipengaruhi oleh faktor fisik yaitu misalnya letak geografis. Nah, itu contohnya ya. Misalkan yang kedua keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, habis itu keadaan dan kekayaan alam. Sedangkan faktor kemasyarakatan atau sosial, nah bisa dimisalkan seperti ideologi dari bangsa Indonesia, bagaimana politik yang ada di Indonesia, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan dan keamanan. Nah, untuk masalah berikutnya yaitu masalah data. Nah, jadi data yang diperlukan untuk melakukan perbandingan adalah data ini diperlukan dan dikumpulkan tergantung pada metodologi yang digunakan. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana kira-kira hubungan administrasi perbandingan ini dengan perbandingan sistem politik? Yang pertama kita lihat hubungan sistem perbandingan administrasi negara dengan ilmu politik. Jadi dalam perbandingan lembaga-lembaga dan proses-proses itu biasanya dilalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan pertama yaitu merupakan kegiatan yang deskriptif, yaitu ahli ilmu politik dalam tahap ini mengarahkan perhatiannya pada keseluruhan sistem politik ataupun bagian-bagian sistem itu, yaitu badan legislatif, birokrasi, serta sistem kepartaian dan lembaga-lembaga politik lain yang ada di berbagai negara dan di berbagai kurun waktu. Sedangkan untuk tahapan yang kedua, nah dengan telaah didapatkannya banyak kasus. Selanjutnya melangkah ke tahapan kedua yaitu memilih dengan memilah-milah temuan dengan mengklarifikasikan fenomena yang ditemukan oleh berdasarkan tipe dengan mengelompokkannya. Jadi dalam hal sistem politik, sistem bisa diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi. Nah, yang berintegrasi dengan suatu lingkungan. Nah, yang mempengaruhi maupun dipengaruhi. Nah, sistem politik ini merupakan organisasi melalui mana masyarakat bisa merumuskan dan berusaha mencapai tujuan sebagaimana disepakati bersama. Nah, sistem politik ini merupakan organisasi, kan? Oke, ingat sebuah organisasi yang dapat merumuskan dan bagaimana dia berusaha mencapai tujuannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Itu poinnya ya. Sekarang kita masuk ke relevansinya. Nah, ilmu masih ini ya. Jadi sekarang ini relevansi ilmu sejarah bagi komparatif politik. Nah, jadi ilmu politik sendiri mempunyai jalinan hubungan erat dengan ilmu sejarah. Diingat ya. Nah, dengan mempelajari bantuan-bantuan yang dapat dimanfaatkan, kiranya akan dapat dipahami relevansi ilmu politik dengan ilmu sejarah dan perbandingan ilmu politik bagi perbandingan ilmu administrasi negara. Jadi, studi perbandingan ini termasuk ilmu perbandingan administrasi negara.
ini adalah ya, studi perbandingan termasuk ilmu perbandingan administrasi negara ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Gunnar Heckscher bahwa studi perbandingan ini seringkali menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan yang pertama hasil penelitian yang empirik. Yang kedua, perlunya penyusunan hipotesis. Ya. Yang ketiga, pembentukan teori yang bersifat umum. Sedangkan yang keempat, yang kata si Gunnar Heckscher ini, masalah-masalah lainnya yang dihadapi yang menyangkut dengan aspek-aspek ilmu yang bersangkutan. Oke. Ya, kita masuk lagi ke relevansinya dengan ilmu sejarah. Nah, mengingat bahwa studi perbandingan administrasi negara ini tidak terbatas dari jalinan hubungannya dengan ilmu politik dan ilmu sejarah, padahal ilmu politik ini juga mempunyai jalinan hubungan tersendiri dengan ilmu sejarah, maka pertama-tama perlu ditinjau hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Nah, baru setelah itu dipelajari bagaimana sih jalinan hubungan studi perbandingan administrasi negara ini dengan ilmu sejarah. Dan yang terakhir serta yang terpenting ialah jalinan hubungan studi perbandingan administrasi negara dengan ilmu politik, khususnya komparatif politik. Nah, jadi keterkaitan antara perbandingan administrasi negara dengan perbandingan ilmu politik bisa ditelusuri melalui relevansinya terhadap ilmu sejarah. Nah, bagaimana hubungan ilmu sejarah bagi perbandingan politik? Nah, ini dapat digambarkan oleh Rostow. Katanya bahwa setiap model politik adalah suatu model yang dinamik. Nah, yang dinamik katanya. Jadi sehingga dia nanti akan tampak interaksi dan kekuatan politik. Nah, tidak hanya terlihat ada pada waktu itu saja, tapi tetap juga diketahui evolusi kekuatan politik tersebut dari waktu ke waktu. Perubahannya dari waktu ke waktu. Itu gunanya mempelajari perbandingan administrasi negara ini kalau dilihat dari sejarah politiknya. Sekarang kita masuk ke relevansi ilmu sejarah bagi sistem administrasi negara. Keterkaitan ilmu sejarah dengan administrasi negara ini, orang kemudian melakukan pendekatan melalui matrik historik karena ada kecenderungan memainkan peranan dalam menetapkan prinsip administrasi. Misalnya, ini kan dalam postcrop dan prinsip hierarki di negara sedang berkembang, seperti hubungan antara Costa Rica dengan Thailand. Nah, hal lain adanya penerapan dimensi histori kultur terhadap masalah administrasi yang baik dari teori maupun praktik ini. Jadi sistem birokrasi dalam tinjauan historik telah memberikan temuan yang berguna bagi kepentingan sistem administrasi negara. Ini hasil riset dari Eisenstadt. Ini misalnya saja bagaimana perkembangan politik kita dari zaman Orde Lama ke Orde Baru ke zaman reformasi. Selalu ada revolusi di sana, selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sistem politik kita. Nah, ini bisa jadi alat cuan, bisa dibuat matrik historinya, sehingga untuk tidak terulangnya kesalahan di masa lalu, bisa dilihat dari histori bagaimana sistem politik yang ada di masa-masa Orde Baru, Orde Lama, dan bisa dibandingkan dengan sistem politik yang ada di masa reformasi sekarang ini. Itu maksudnya. Nah, kita masuk kepada relevansi komparatif politik bagi sistem perbandingan administrasi negara. Nah, jadi menurut Robert Hart, batas antara sistem politik dan sistem administrasi adalah batas antara makro dan sistem mikro. Nah, jadi si Robert mengatakan
membatasi dua sistem antara makro dan mikro. Jadi katanya kan sistem politik adalah sistem yang makronya dan sistem administrasi adalah sistem yang mikronya. Ini poinnya di sini ya. Nah, dengan demikian berdasarkan konsep sistem dari F. Wright, nah, sistem politik dipandang lebih luas dan melingkupi sistem administrasi negara. Ibaratnya sistem administrasi negara ini adalah bagian dari sistem politik. Ya. Sementara jika diperbandingkan seberapa pengaruh sistem politik terhadap sistem administrasi adalah lebih besar pengaruhnya daripada sistem ekonomi yang berlanjut pada sistem sosial. Sehingga model yang ada pada perbandingan politik sangat mempengaruhi perkembangan studi dari perbandingan administrasi negara. Alfred Diamond serta Nimrod Raheli mengatakan bahwa antara studi politik dan administrasi negara sama-sama memperhatikan sistem politik, sistem administrasi secara individual dan sistem dan struktur dan cara operasinya. Nah, sekarang kita masuk ke kira-kira apa sih pusat perhatian dari perbandingan administrasi negara ini? Sekarang kita yang pertama membahas mengenai fungsi yang dilakukan suatu institusi dan cara melakukannya. Yang kedua yaitu bagaimana nanti konsep dari birokrasi itu sendiri. Pertama kita bahas tentang fungsinya dulu. Jadi menurut Sipin, setelah mempelajari perspektif dari struktur birokrasi, dapat menyimpulkan bahwa badan ini biasanya disebut sebagai law roads. Law roads terhadap ilmu sejalan dengan apa yang disebutkan teori tingkat menengah. Nah, di struktur atau institusi birokrasi dipergunakan sebagai subjek dari analisis perbandingan administrasi negara karena sebagai struktur politik yang secara khusus akan memberikan dasar untuk mengatasinya di perbandingan dengan pemilihan satu atau beberapa kategori fungsi. Nah, jadi struktur institusi birokrasi sebagai pusat perhatian perbandingan administrasi negara ini mempunyai tujuan untuk memperbandingkan administrasi negara terhadap politik sebagai bagian dari keseluruhan sistem politik. Nah, ini dia penekanannya diletakkan pada struktur dan struktur tersebut mungkin bervariasi dari suatu sistem ke sistem lainnya seperti struktur misalnya dalam sistem yang berlainan mungkin mempunyai perbedaan fungsionalnya yang nyata meskipun tak terlihat. Dan sekarang kita lihat tentang mengenai konsep birokrasi itu sendiri. Jadi dalam bahasa yang populer, birokrasi ini lebih sering disebut sebagai persimpangan politik yang bertentangan dengan istilah pemerintahan pusat ataupun negara yang sejahtera. Nah, kadang-kadang artinya mirip dengan apa yang dituliskan oleh Harold Laski pada tahun 1930 dalam ensiklopedia. Jadi dia mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu sosial yang oleh von Mussel dalam tulisannya ini disebut sebagai birokrasi. Nah, jadi sebagian besar ahli ilmu sosial mendefinisikan birokrasi ke dalam arah untuk mengidentifikasikan gejala yang berkaitan dengan organisasi yang kompleks dan luas tanpa adanya suatu kondisi persetujuan atau penolakan. Nah, pemakaian istilah ini cukup netral. Istilah tersebut di atas menunjukkan bahwa birokrasi merupakan suatu hal yang kompleks dan luas di dalamnya berbentuk organisasi sosial dengan karakteristik-karakteristik tertentu. Jadi Richard Hill mengambil 6 dimensi birokrasi untuk hal-hal yang bersifat khusus. Nah, dimensi ini adalah yang pertama, hierarki kekuasaan yang jelas definisinya. Yang kedua, pembagian pekerjaan didasarkan pada spesialisasi fungsi. Yang ketiga, sistem pengaturan yang meliputi hak-hak yang pekerjaan anggotanya. Yang keempat, sistem yang menghasilkan sistem prosedur untuk penelitian. Yang sedangkan kelima, impersonalitas hubungan interpersonal. Yang keenam,
bagaimana pemilihan pekerjaan dan promosi yang didasarkan pada persaingan teknis. Nah, jadi pertemuan di minggu ke-6 ini setelah kita membahas tentang tujuan, tentang masalah yang ada di perbandingan administrasi negara ini, serta hubungan sistem administrasi perbandingan dengan sistem politik, ya, dengan sejarah, dengan ilmu sejarah. Jadi saya harapkan Ananda dapat mendengar, menyimak, memahami, dan menyimpulkan apa isi dari materi kita di minggu ke-6 ini. Nah, untuk mengakhirinya, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.